Halo teman-teman, kali ini kita akan bahas alur sebuah cerita film dari Kazakhstan, di mana film ini diangkat dari sebuah kisah nyata kepahlawanan seorang wanita bernama Tomiris yang menjadi legenda sebagai perempuan pertama yang menyatukan suku-suku di dataran stepa atau dataran padang rumput. Di zaman dahulu adalah sebuah hal yang lumrah, setiap raja ataupun kepala suku mengharapkan penerus kekuasaannya adalah anak laki-laki. Walaupun di beberapa belahan bumi ini banyak kisah kepemimpinan yang dilakukan oleh wanita. Begitupun dalam cerita ini, seorang kepala suku Masagetai yang bernama Spargap sangat mengharapkan bayi yang dilahirkan oleh istrinya adalah seorang bayi laki-laki. Cerita diawali dengan adegan pemburuan rusa yang dilakukan oleh Spargap untuk menyambut kelahiran seorang putra yang akan menjadi pewaris. Spargap serta para prajuritnya berburu rusa untuk menghadiahi kelahiran putranya tersebut. Mereka berburu sampai batas wilayah suku lain untuk mendapatkan rusa tersebut. Akhirnya dengan rasa sukacita mereka mendapatkan seekor rusa dan memutuskan untuk segera pulang. Karena mereka sudah memasuki wilayah suku lain, di tengah perjalanan Spargap dan prajurit dihadang oleh suku yang bernama suku Akibat atau suku yang menduduki wilayah tersebut. Akhirnya mereka berhasil mengalahkan suku tersebut dan meneruskan perjalanan pulang. Sesampainya mereka di rumah, ia harus disambut dengan kata-kata terakhir istrinya Gopai yang sudah melahirkan seorang bayi perempuan dalam keadaan kehabisan darah. Dengan susah payah dan meminta maaf, Gopai menyampaikan bahwa yang dilahirkan adalah seorang bayi perempuan dan berharap Spargap tidak kecewa dan tetap menerima bayi perempuan tersebut dengan besar hati. Tomiris adalah nama yang diberikan Gopai kepada putri kecil mereka. Gopai berpesan kepada Spargap untuk menjaga Tomiris serta memberikan sebuah cincin yang menandakan pemilikan sebuah kawasan. Dan akhirnya Gopai pun meninggal karena kehabisan darah. Seiring berjalannya waktu, Spargap membesarkan putrinya dengan penuh kasih sayang dan menjadikan putrinya seorang prajurit perang yang berani dan pintar. Tetapi disayangkan ada dua prajurit yang melakukan perdagangan yang salah pada suku Hawazimian yang seharusnya menjadi musuh kepada Masagetai. Karena dua prajurit itu terpengaruh penawaran dari Palak atau suku Hawazimian, tepat di mana Tomiris terbangun oleh mimpi buruk. Dia pergi ke Spargap dan mendapati para penjaga sudah mati terbantai. Tiba-tiba pengkhianat masuk dan menyerang Spargap dan keluarganya. Para prajurit datang dan mencoba melindungi, tetapi Spargap dan keluarganya yang lain mati di tangan pengkhianat. Tomiris adalah sisa pewaris yang selamat dan dibawa pergi oleh para prajurit yang setia serta rakyat yang selamat. Mereka meninggalkan dan melarikan diri ke hutan di mana mereka dapat menetap dan tinggal di sana. Sesampainya mereka di sana, mereka bertahan dari tahun ke tahun dan berlatih, tetapi keamanan tidak berpihak kepada mereka. Mereka diintai dan dibunuh secara kejam, saat di mana Tomiris sedang pergi untuk menyendiri. Sesampai Tomiris di tempat, sudah tidak lagi yang tersisa. Mereka dibunuh dengan kejam. Sontak Tomiris mengejar para pembunuh. Dengan hati-hati dan ragu, ia pun menyerang dan membunuh semua pembunuh. Dia terluka parah karena terkena pedang yang membuat dia harus kehilangan banyak darah. Kuda terus berjalan membawa dia ke suatu kaum yang sedang berkelana, yaitu suku yang dikenal sebagai suku perampok, yaitu klan Sofraf. Tomiris pun dibawa dan dirawat sampai sembuh. Sesudah dia sembuh, dia dilatih oleh prajurit yang tangguh. Dia mulai ikut menjarah dan merampok suku-suku lain dan membuktikan kesetiaannya pada suku yang menolongnya tersebut. Dengan meminum sebuah minuman untuk menandakan bahwa dia sudah menjadi klan Safromat. Dalam suatu aksi perampokan, Tomiris menemukan seorang anak kecil yang berani dan mencoba melindungi seorang perempuan tua yang sedang dirampok. Akhirnya diketahui ternyata anak tersebut adalah seorang budak yang sedang melindungi majikannya. Anak tersebut bernama Tiras. Melihat keberanian Tiras, dia memutuskan untuk mengambil Tiras dan melatih menjadi prajurit yang perkasa, di mana kelak menjadi salah satu prajurit yang sangat diandalkan oleh Tomiris untuk membantu perjuangannya. Mereka terus berlatih dan berlatih hingga tiba di mana suku Masagetai direbut kembali oleh Tomiris dan membunuh dua pengkhianat yang telah merebut kekuasaan akan suku Masagetai.
Kemarahan Hawazemian pun membuat perang, tetapi prajurit atas perintah Tomiris meratakan dan memenangkan perang tersebut. Dalam satu kesempatan aliansi antara suku Safromat dan suku lainnya, Tomiris menunjukkan kemampuan berperangnya dengan sangat percaya diri, sehingga banyak dikagumi oleh pemuda-pemuda suku lainnya. Salah satunya adalah Argun. Argun melamar Tomiris dalam sebuah kesempatan di medan peperangan saat terjadinya peperangan dengan suku lain. Sampailah di mana Tomiris dan Argun menikah. Argun adalah salah satu prajurit serta pewaris yang kuat dan perkasa. Mereka menikah dan dikaruniai seorang anak yang diberi nama Spargap seperti nama ayahnya. Argun dan Tomiris melatih Spargap anaknya menjadi prajurit yang tidak takut akan apapun dan menjadikan prajurit yang hebat. Tomiris dan Argun kemudian menyadari bahwa mempersatukan bangsa-bangsa nomaden adalah suatu keharusan di mana mereka bisa menjadi bangsa yang besar dan kuat. Berkat usaha dan kerja keras mereka berdua, akhirnya mereka berhasil menyatukan padang rumput di mana Tomiris diangkat sebagai ratunya. Di sisi lain, kerajaan Persia pada saat itu adalah bangsa yang sangat besar dan merupakan salah satu kerajaan yang tangguh di dunia. Mereka memiliki ambisi untuk menaklukkan suku bangsa padang rumput yang dikenal dengan keberaniannya. Kemudian mereka mendekati bangsa padang rumput dengan menawarkan strategi aliansi. Naasnya, Argun dan Spargap dibunuh oleh kaum Persia saat melakukan aliansi. Mereka dibunuh dengan curang karena Argun menolak penawaran mereka yang ingin menguntungkan satu pihak. Tomiris mendengar berita kematian tersebut dari Tiras, anak yang dulu dirawat Tomiris dan menjadi prajurit yang taat padanya. Tiras memberitahu bahwa kedua orang yang dicintainya dibunuh oleh kaum Persia. Tidak lama kaum Persia datang dengan membawa mayat anak dan suaminya. Mereka menceritakan bahwa kedua orang yang dicintainya dibunuh oleh kaum liar. Tomiris marah karena dia sudah tahu fakta yang sebenarnya. Tomiris mendapat tawaran untuk menikahi Raja Sirus yang beraliansi, tetapi karena kemarahannya dia membunuh duta besar dari kaum Persia. Mayat duta itu dikirim ke Raja Tirus dan memicu peperangan kaum. Seluruh kaum stepa dan padang rumput bersatu untuk melawan kaum Persia. Banyak prajurit yang tumbang, mereka berperang hingga darah penghabisan. Dengan strategi yang jitu, akhirnya Tomiris dan kaum stepa memenangkan peperangan karena Raja Tirus telah dibunuh oleh Tiras. Mereka pun menang dan Tiras memberikan kepala Raja Tirus kepada Tomiris. Kisah Ratu Tomiris saat ini mulai terlupakan, namun masih tinggal di sebagian hati orang-orang yang menghargai jasa-jasa kepahlawanannya. Semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa menghargai jasa-jasa pahlawan kita yang besar ini. Amin. Terima kasih.